Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu lagi bersama saya Ali Mulyadi. Oke, di video kali ini saya akan membuat sebuah tutorial cara menggunakan koin acceptor ya. Sini koin acceptor yang saya punya yang multi koin ya. Jadi kita akan belajar pertama cara men-setting pembacaan koin di modul acceptornya itu sendiri ya. Jadi nanti kita bisa setting hingga 6 buah koin ya. Nah kemudian cara menghubungkannya ke Arduino, dan juga yang ketiga cara menampilkan di LCD 16x2 ya. Nah oke, sebelum itu bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Jika sudah, langsung saja kita ke videonya. Oke teman-teman, untuk bahan-bahannya di sini pertama saya menggunakan Arduino Nano. Kemudian di sini ada papan breadboard. Dan di sini pastinya koin acceptornya ya. Sini yang multi koin ya. Ini. Nah, kemudian di sini ada resistor 10K ya. Untuk mencegah bouncing atau loncatan dari sinyal koin di koin acceptor ini. Dan kemudian di sini 2 buah push button. Sebenarnya kita pakai satu aja sih. Nggak perlu aja ya. Opsi aja kalau kalian mau nambah ya. Yang kita pakai hanya satu ya, untuk reset data EEPROM dan data total koinnya ya. Dan di sini ada LCD 16x2 pastinya ya, untuk menampilkan nilainya. Nah kemudian di sini ada beberapa koin ya. Sini ada 500-an, ada 1000-an, kemudian ada 200-an, dan ada cepean ya, itu 100-an. Oke, dan kemudian di sini pastinya ada beberapa kabel jumper untuk menghubungkannya ya. Dan juga di sini saya menggunakan power supply 12 volt ya untuk koin acceptornya, karena koin acceptornya ini tidak menggunakan tegangan 5 volt ya, tapi dia menggunakan tegangan 12 volt. Jadi sini saya menggunakan power supply variabel buatan saya sendiri sebesar 12 volt ya. Oke, untuk rangkaiannya sebagai berikut, atau nanti kalian bisa download, linknya ada di deskripsi. Oke teman-teman, setelah kalian rangkai seperti ini, jangan dulu kalian hubungkan Arduino ke komputer ya untuk memprogramnya. Tapi di sini kita akan setting terlebih dahulu untuk koin acceptornya ya. Nah di sini saya ganjel dengan kertas ya, supaya koinnya nanti turun ya, karena dia turunnya ke bawah di sini ya. Nah di sini sebenarnya di paket pembeliannya ya, di kardusnya itu sudah ada petunjuk cara setting untuk koin acceptornya ya. Jadi di sini saya akan jelaskan saja sekalian ya, supaya teman-teman mudah dalam mempelajarinya ya. Karena di sini pakai bahasa Inggris ya. Oke, di sini pertama-tama yang harus kalian lakukan adalah menekan tombol. Di sini ada tombol ya, ada 3 buah tombol. Sini ada set ya untuk setting, kemudian add ya,
dan juga minus. Sini ada 3 ya. Nah, pertama kali kalian harus setting untuk seberapa banyak gitu ya sampel yang kalian inginkan, kemudian sinyal apa yang ingin dikirimkan dan lain-lain gitu ya. Pertama di sini kalian tekan add dan juga minus ya secara bersamaan selama 2 detik. Kita tekan. Nah, sampai muncul A seperti ini, kemudian kita pencet set ya di sini. Nah, sampai muncul E seperti ini ya. Kemudian di sini kita tekan lagi ya. Nah, sampai muncul H1 ya. H1 ini settingan untuk koin 1 ya. Jadi kita setting ya. Di sini untuk H1 itu sampel ya. Sampel dari koin ya. Koin pertama gitu ya. Nah, kalian bisa add di sini ya. Bisa add mau berapa sampel yang kalian masukkan gitu ya di koin pertama ini ya. Nah, bisa diperhatikan di sini bisa sampai 20 ya sampelnya ya. Bisa diperhatikan sampai 20 ya. Dia akan balik lagi ke 1. Nah, di sini semakin banyak sampelnya maka koinnya akan semakin akurasi ya untuk ketepatan sensor dalam membaca koinnya. Tapi di sini karena tutorial saja, di sini saya akan mencontohkan 3 ya, 3 saja sampelnya ya, supaya nggak banyak-banyak ya. Di sini 3 sampel minus ya, kita klik minus. Nah, 3, kemudian jika sudah kita pencet set lagi ya. Nah, seperti ini. Kemudian muncul P1. P1 itu untuk sinyal ya. Sinyal yang akan dikirimkan dari koin aseptor ketika dia membaca koin 1 gitu ya. Koin 1 apa yang mau dikirimkan ya. Di sini berupa sinyal ya. Nah, bisa 1 sampai 50 ya. Sampai 50 sinyal yang bisa dikirimkan ke ini ya, ke kabel sinyalnya ya, koin sinyalnya. Nah, di sini kita akan urutkan saja ya. Jadi koin 1 akan mengirim sampel 1. Nah, seperti ini koin 1 akan kirim sampel 1 ya. Lalu kita pencet set lagi untuk konfirmasi. Nah, F1 ini untuk akurasi ya. Akurasi dalam memilih koinnya. Tapi ini nggak terlalu penting sih ya F1. Biasanya saya lewatin aja langsung ke set lagi ya. Nah, untuk H2 ini untuk koin 2 ya. Sama caranya seperti tadi. Kita pilih untuk berapa jumlah sampel yang diinginkan ya. Sini saya set 3 juga. Lalu di sini untuk sinyalnya kita set sinyalnya 2 ya. Nah 2 ya. Tadi kan koin pertama sinyalnya 1 ya. Nah, ini 2 kita set. Lalu F-nya tidak perlu ya. Kemudian H3 di sini sama. Sampelnya 3 ya. Kita set. Lalu di sini untuk koin sinyalnya 3 ya. Dan untuk F-nya default saja. Lalu untuk H4 sama, sampelnya 3. Nah, sampel itu terserah kalian ya, bisa sampai 20 untuk akurasi. Nah, P-nya di sini 4 ya. Nah, P-nya 4. Kemudian F-nya tidak usah ya. Dan H5 di sini sampelnya 3. Lalu sinyalnya 5 ya. Kemudian F-nya tidak usah. Lalu sini H6 sampelnya 3. Kemudian koin sinyalnya 6 ya. Lalu kita set dan F-nya tidak usah.
Nah, setting selesai ya untuk setting sampel dan juga sinyalnya. Jadi nanti jika sinyal 1 terbaca, maka dia akan mengirimkan maksudnya jika koin 1 terbaca ya, maka dia akan mengirimkan sinyal 1 gitu ya. Bukan 1 sih, maksudnya low, tapi 1 kali gitu ya. Dan jika terbaca koin kedua, maka dia akan mengirim sinyal low sebanyak 2 kali gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, oke. Kemudian di sini untuk setting koinnya ya. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa koin ya. Ada 500, kemudian ada 200 ya. Dan juga ada cepek ya, atau 100 perak. Kemudian ada 1000-an sini. Nah, nanti yang akan kita pakai 3 koin saja ya. Jadi 1000, 500 dan juga 200 perak ya. Nah, untuk 100 ini kita nggak pakai, kita akan coba apakah jika tidak disetting dia bisa masuk atau enggak ya ke koin akseptornya. Nah, di sini sebenarnya saya udah setting sih ya untuk koin akseptornya ya. Sini 500 dia akan membaca ya langsung. Nah, dia akan masuk ya. Nah, di sini koin 100 belum saya setting ya. Nah, dia akan keluar lagi. Nah, bagaimana cara untuk menyetingnya? Nah, di sini pertama kalian pencet set ya, tombol set di sini. Nah, kemudian sampai A seperti ini kita klik lagi set. Nah, sampai A1 ini untuk koin 1 ya. Nah, lalu kita masukkan sampelnya ya. Sampelnya sebanyak tadi yang kita set itu 3 kali ya. 3 kali koin 500-an gitu ya. Jadi dia membaca sensornya itu mendeteksi ukuran dari koin tersebut gitu ya. Nah, kita akan masukkan sebanyak 3 kali. 1, nah dia berubah jadi 1 ya. Kita masukkan lagi 2, nah, dan terakhir 3. Nah, seperti itu dia sudah 3 ya. Di situ lalu dia berpindah ke koin kedua. Nah, kita akan masukkan koin kedua ya. Misal di sini koin kedua kita masukkan 200 rupiah ya. Nah, sebanyak 3 kali. 1, 2, ini kita ambil aja lagi ya. Dan 3. Oke, sudah 3 kali. Nah, A3 di sini misal koin 1000-an ya. Ini kita masukkan sebanyak 3 kali. 1, 2, dan 3. Oke, seperti itu. Di sini A4 ya. Nah, karena di Indonesia koin hanya 4 doang ya, 100, 200, GoPay, 1000 ya. Nah, di sini 100 kita akan nggak pakai ya. Nanti kita akan coba dia, kalau nggak bisa dia akan keluar sendiri gitu ya. Nah, di sini saya akan pakai GoPay-an lagi aja ya, nggak apa-apa. Sini kita masukkan lagi sebanyak 3 kali. Lalu untuk koin kelimanya sama ya, GoPay-an lagi. Karena ini settingan begini nggak bisa di skip ya teman-teman, harus selesai sampai 66 koinnya gitu ya. Jadi makanya tadi saya setting sampelnya itu hanya 3 kali ya. Kalau sampelnya 2 kali lama sekali ya nanti masukin koinnya. Nah, sini A6 sama aja GoPay-an. Nanti dia akan terbacanya di koin pertama ya, karena kita setting di koin pertama juga dia 500-an ya. Jadi dia akan terbaca di koin pertama. Dia akan abaikan di sampel yang lain, di koin yang lainnya. Karena bentuknya sama gitu ya. Nah, oke, di sini sudah ya, sudah selesai, dia akan kembali ke 0 ya. Nah, sekarang kita uji coba terlebih dahulu sebelum kita program di Arduino-nya ya. Nah, di sini pertama koin 500-an, harusnya dia di sini mengeluarkan sinyal 1 ya. Kita coba. Nah, bisa diperhatikan sinyal 1, kita coba sekali lagi. Nah, sinyalnya 1 ya. Oke, berhasil. Kemudian 200-an ya. Jadi sinyalnya adalah 2. Kita setting di kedua ya, koin kedua harusnya sinyalnya 2 ya tadi yang kita udah setting sebelumnya ya. Dia harus mengeluarkan sinyal 2 untuk koin kedua ya. Nah, kita coba.
Nah, bisa diperhatikan sinyalnya 2 ya. Kita coba sekali lagi. Nah, sinyalnya 2. Oke, untuk 1000-an tadi kita setting di koin ketiga ya. Nah, dia harus mengeluarkan sinyal 3 ya di ininya. Kita coba. Nah, sinyalnya 3 ya. Kita coba sekali lagi. Nah, sinyalnya 3. Dan untuk cepean tadi kita belum setting ya. Dia tidak akan bisa ya, teman-teman. Kita lihat. Nah, dia akan keluar lagi ya. Seperti ini. Nah, seperti itu. Dia tidak akan bisa masuk ya, tertelan di alatnya. Nah, seperti itu, dia akan keluar otomatis. Karena belum kita setting untuk pembacaan sensor dari koin 100 ini ya. Nah, kemudian jika sudah berhasil seperti itu ya. Ini kita bereskan dulu. Nah, jika sudah berhasil, kita akan langsung hubungkan Arduino ke komputer ya untuk kita program, dan kita akan tampilkan hasil nilai pembacaannya di LCD 16x2 ya. Nah, sini kita hubungkan. Nah, oke, sudah terhubung. Jika sudah, langsung saja kita ke komputer untuk memprogramnya. Oke teman-teman, untuk programnya di sini saya sudah buat ya. Nanti kalian bisa download, linknya ada di deskripsi ya. Sini untuk library yang saya pakai hanya Liquid Crystal I2C ya, dan juga EEPROM dan Wire.h ya. Ini library bawaan ya. Nanti kalian bisa download library-nya juga, linknya ada di deskripsi ya untuk LCD I2C-nya. Oke, kemudian di sini untuk LCD I2C-nya saya menggunakan alamat I2C di 0x3f ya. Kalau kalian di alamat I2C lain kalian bisa ganti ya. Nah, di sini saya menggunakan 16x2 ya untuk LCD-nya, besar LCD-nya. Nah, kemudian di sini kita buat dia ini ya. Pertama kita buat I untuk menghitung waktu ya, waktu pembacaan dari koin acceptor ini. Karena koin acceptor ini dia bekerja mengirimkan sinyal satu persatu gitu ya. Artinya misal dia sinyalnya 2 gitu ya, dia mengirim sinyal low 2 kali ya dalam tempo waktu tertentu gitu ya. Nah, jadi sini kita buat I untuk pembacaan waktunya nanti. Kemudian di sini kita buat koin signal awalnya 0. Kemudian di sini total uang ya yang akan kita simpan di EEPROM ya. Nanti jadi total uang ini tidak reset gitu ya. Jadi nanti dia akan tersimpan di EEPROM ya, dalam bentuk tipe data byte ya. Jadi misal kita ingin membuat celengan lah ya, ibaratnya katanya begitulah, celengan, jadi nanti nilainya akan tetap tersimpan gitu ya. Nah, tapi di sini kita masih menggunakan byte yang tipe datanya masih terbatas ya, maksimal hanya 255 ya, 255 ini ya 255 ya angkanya ya. Jadi nanti bisa kalian ubah sendiri ya untuk pembacaan tipe lainnya untuk EEPROM mengatasi hal itu ya, ada banyak di Google. Kemudian di sini saya buat tipe data boolean untuk tampil koin di atas. Nanti dia akan berganti ketika sudah dimasukkan koin, nanti dia akan menampilkan nilai koin tersebut ya, dan total uangnya bertambah. Kemudian nanti setelah itu beberapa saat kemudian dia akan ganti lagi jadi masukkan koin gitu ya. Jadi sini saya buat tipe boolean ya untuk menampilkan koin itu ya. Nah, kemudian di sini saya tipe data Ansenglong untuk nilai rupiahnya ya. Jadi nanti kita konversi dari total uang ini byte yang disimpan ke rupiah gitu ya.
Jadi tidak terlalu memakan banyak memori. Jadi kita mengakalinya begitu, tidak memakan banyak byte di EEPROM-nya. Nah, kemudian di sini di void setup, kita masuk ke void setup. Di sini serial.begin nggak perlu ya aturan. Di sini tadi saya coba-coba untuk di serial terlebih dahulu ya sebelum ke LCD. Nah, di sini kita LCD.begin untuk memulai LCD. Kemudian pin mode ya. Pin mode di pin 4 ya. Untuk reset datanya. Sebenarnya saya memakai hanya satu push button ya untuk reset nilainya gitu ya, menjadi 0 lagi ya, nilai dari total uangnya. Nanti EEPROM-nya juga akan jadi 0 lagi ya. Nah, kemudian sini saya buat tampilan awal ya, coin acceptor, lalu sini menampilkan nama saya. Nah, di sini tadi sudah saya sebutkan ya bahwa coin acceptor ini bekerja, dia mengirimkan sinyal dalam waktu tempo tertentu ya. Jadi pembacanya sangat cepat teman-teman ya. Nah, jadi kita di sini menggunakan interrupt ya, interrupt untuk menampung sinyalnya gitu ya, karena dia sangat cepat dan dalam tempo tertentu. Jadi kita tidak bisa membaca secara langsung ya. Misal pakai if nggak bisa ya teman-teman ya. Jadi dia sangat cepat sekali mengirim sinyalnya. Jadi dia itu bukan mengirim, misal tadi kita set kan dia mengirim sinyal 2. Bukan artinya dia mengirim ke Arduino itu sinyalnya 2, bukan teman-teman. Tapi dia mengirim sinyal low sebanyak 2 kali dalam tempo waktu tertentu gitu ya. Jadi kita nggak tahu tempo waktunya seberapa lama dia mengirimnya gitu ya. Seininya dia aja gitu ya, sesuai sensornya aja gitu ya. Nah, jadi untuk mengakali hal tersebut kita memakai interrupt. Bagi teman-teman yang belum tahu interrupt itu apa, saya pernah buat videonya ya. Nah, kalian bisa tonton, nanti videonya ada di pojok kanan atas ya. Nah, di sini kita pakai interrupt dan kita pakai inisialisasi tampung sinyal. Nah, kemudian di sini kita buat untuk membaca EEPROM di awal ya. EEPROM di sini EEPROM 0 ya. Dan pembacaannya itu total uang. Nah, kita kasih delay 2000, lalu di sini saya clear LCD-nya. Dan untuk awal di sini untuk LCD kursor di 00 saya menuliskan masukkan koin ya. Nah, satu lagi di sini karena saya tidak ingin menggunakan delay ya, supaya pembacaan sebenarnya tag interrupt itu tidak terganggu dengan delay ya sebenarnya, karena interrupt itu bekerja secara, kalau dikata kasarnya, independen ya. Jadi dia akan membaca saja gitu ya, dia tidak akan peduli program yang lain, dia peduli hanya dengan tentang programnya saja. Ketika sudah ada kesempatan dia akan membaca ya tanpa memperdulikan program lain gitu ya. Nah, tapi di sini saya tidak mau menggunakan delay, tetap saja ya, tidak mau menggunakan LCD clear kan ya. Nah, di sini saya manipulasi dengan spasi aja ya. Nah, nanti ada di bawah ya spasi saya guna. Nah, untuk di sini untuk fungsi dari tampung sinyalnya, di sini koin sinyalnya akan plus ya. Jadi pin dari koin sinyalnya dia akan membaca terus, bertambah terus gitu ya, selama waktu yang ditentukan. Kita buat i-nya 0 terlebih dahulu dan tampil koinnya true untuk supaya menampilkan koin berapa yang dimasukkan gitu ya. Nah, kemudian ini milis nggak perlu ya. Tadi saya coba-coba pakai milis, ternyata bisa juga ya tanpa pakai i ini ya. Tapi mungkin nanti di lain video ya, dan di lain project mungkin ya. Nah, di sini untuk di void loop-nya i-nya plus ya, kita hitung i-nya akan bertambah. Setelah i-nya dijadikan 0, maka i-nya akan bertambah terus 1, 2, 3 begitu ya teman-teman. Nah, kita buat
rupiah ini yang tadi Ansenglong ya, untuk ditampilkan di LCD-nya berapa rupiah yang telah dimasukkan. Nah, kita buat rupiahnya itu sama dengan total uang, karena tadi kan total uang itu nanti kita hanya buat angka depannya saja, misal 500 itu 5 gitu ya, 200 itu 2, 1000 itu 10 gitu ya. Nah, kita kali 100 supaya dia menampilkan peraknya gitu ya. Misal 500 perak, lalu 1000 itu 10 kali 100 jadi 1000 rupiah gitu ya. Atau 200 kali 2 kali 100 200 perak. Begitu teman-teman. Nah, untuk serial ini nggak perlu ya, karena kita sudah menggunakan LCD. Nah, di sini kita buat logika terlebih dahulu ya, untuk menampilkan total uangnya. Ini kepencet ini. Nah, untuk menampilkan total uangnya ya, jika total uangnya lebih dari 0, artinya ada angkanya gitu ya, 1, 2 atau seterusnya gitu ya, maka dia akan print di LCD tulisan T uang ya, lalu dia print rupiah yang telah dikali 100 ya, total uang yang telah dikali 100. Jadi dia akan menampilkan misal 500 rupiah, 1000 rupiah dan lain-lain gitu ya. Nah, jika total uangnya 0, maka dia akan print kosong gitu ya, spasi. Sini saya tidak pakai LCD clear ya, karena sekali lagi saya nggak mau menggunakan delay ya. Jadi saya manipulasi dengan spasi gitu. Sama saja sih ya untuk hasilnya. Nah, kemudian di sini logika lagi untuk pembacaan koinnya. Nah, di sini logika pertama, jika I-nya lebih dari 25 dan I-nya kurang dari 40 ya, dan juga tampilan koinnya true gitu ya. Nah, maka dia akan tampil LCD ya untuk koin. Nah, koin berapa yang dimasukkan, kita buat logika lagi di sini. Nah, di sini kita akan ubah ya, tadi kan kita udah setting lagi, ini mah settingan tadi saya mencoba programnya. Nah, tadi koin signal 1 itu kita masukkan uang 500 rupiah. Maka untuk total uang sama dengan, nah, kita total uang ditambah 500 tadi ya. Di sini kita tulis aja 5 ya. Di sini sudah 5 ya. Kita tulis 5. Kemudian untuk koin signalnya kita buat 0 lagi untuk pembacaan berikutnya. Dan kita buat EEPROM-nya menyimpan data dari total uang yang telah dijumlahkan ini ya. Nanti dia akan masuk ke EEPROM. Jadi nilainya tersimpan di EEPROM. Jadi ketika Arduino jadi matikan dan dihidupkan kembali, nilainya tidak ulang dari awal gitu. Nah, lalu kita di sini print untuk nilai dari koin yang telah dimasukkan itu berapa. Sini saya masukkan 500 dan saya manipulasi lagi untuk spasi ya, supaya hilang nanti bacaan masuk masukkan koinnya ya. Nah, supaya hilang saya kasih spasi. Nah, di sini kita buat logika lagi, jika koin signalnya tadi 2 ya, 2. Nah, 2 itu tadi koin 200-an ya. Jadi total uangnya akan ditambah 2 gitu ya. Nah, kemudian sama sini koin signalnya kita buat 0, lalu EEPROM-nya akan disimpan gitu ya untuk total uangnya di EEPROM 0. Nah, kemudian kita print di LCD-nya 200 gitu. Nah, kemudian di sini tadi koin ketiga ya, kita tambahkan lagi di sini. Kita copy saja ya supaya tidak lama. Sini kita copy, jadi kita ubah nilainya ya. Nah, jika koin signalnya 3 ya, 3, nah maka total koinnya tadi untuk koin signal 3 itu 1000 ya. Jadi kita tulis aja 10 ini kan dia dikali 100 ya. Nah, untuk koin signalnya kita buat 0, EEPROM-nya sini kita save ya di EEPROM, dan tampilannya di sini spasinya saya kurangin ya. Kemudian di sini jadi 1000. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kita buat logika lagi. Jika I-nya sudah lebih dari 40, maka dia akan tampil koinnya false, lalu LCD akan menampilkan masukan koin lagi gitu ya. Jadi
koin berikutnya akan kita masukkan lagi. Jadi alat sudah siap untuk menampung koin berikutnya setelah pembacaan ini selesai gitu ya tentunya. Nah, seperti itu, jadi dia sudah ready untuk memasukkan koin lagi. Jadi selama belum muncul di LCD itu perintah untuk masukkan koin lagi, maka koin signalnya akan terus bertambah dan tidak ada akhirnya gitu ya. Jadi itu membingungkan untuk Arduino. Sebenarnya bisa kalian siasatin dengan satu-satu gitu ya. Jadi misal koin signal 3 terus ditambah 3 jadi 6, kalian akalin lagi untuk logika ininya diperbanyak jika koin signalnya 6 dan begitu seterusnya. Tapi itu terlalu ribet ya, jadi saya membuat seperti ini aja. Jadi jika sudah ready lagi, maka dia akan print lagi tulisan masukkan koin. Nah di sini untuk buttonnya ya, untuk buttonnya saya menggunakan satu saja ya untuk reset total uangnya ya. Total uangnya jadi 0, koin signalnya 0, dan EEPROM-nya jadi disimpan ke EEPROM jadi 0 gitu ya. Nah seperti itu untuk programnya ya, dan saya jelasin agak panjang ya. Semoga kalian ngerti ya. Nah oke, kemudian setelah itu langsung saja sini kita upload programnya ke Arduino ya. Sini kalian pilih tools, kemudian sini saya menggunakan Arduino Nano, kemudian portnya di COM14 ya, dan kita upload programnya. Tunggu hingga proses uploadnya selesai. Oke, di sini sudah done uploading dan bisa dilihat LCD-nya ya. Oke, jika sudah langsung saja kita ke alatnya ya. Nah untuk di alatnya seperti ini ya. Nah di sini pertama jika tidak ada koin yang dimasukkan, maka dia akan masukkan koinnya. Nah kemudian di sini kita akan masukkan koin ya. Kita coba untuk koin 500-an ya. Sini harusnya dia signalnya itu 1 ya. Jadi dia akan membaca koin 500-an. Oke, kita coba kita masukkan. Nah, di sini bisa diperhatikan tadi koin 500 dan total uang 500 sini. Nah, kita akan coba lagi sini koin 500-an. Nah, bisa diperhatikan koin 500 kemudian total uang jadi 1000 ya. Nah, kemudian sini kita akan coba untuk koin 200-an ya. Sini 200-an. Kita coba. Nah, koin 200 total uang jadi 1200. Kita coba lagi koin 200-an. Nah, koin 200 total uang 1400. Nah, di sini yang ketiga koin 1000-an tadi ya. Yang bisa diperhatikan di sininya ya signalnya tetap tadi ya. Nah, di sini bisa diperhatikan akan signalnya 3, koin 1000 dan total uang jadi 2400. Kita akan coba lagi 1000-an. Nah, sini jadi 3400. Nah, seperti itu teman-teman. Gopean lagi. Jadi 3900. Ya, seperti itu teman-teman untuk pembacaan koin akseptor multi koin ya, seperti itu. Jadi kalian bisa praktekkan sendiri di rumah ya. Nah, di sini kita akan coba koin cepean ya. Dia tidak akan bisa ya. Nah, dia akan keluar lagi. Nah, seperti itu akan keluar lagi ya. Dia tidak akan mau menelan koin ini ya. Nah, seperti itu. Kadang agak macet ya karena tempatnya ini enggak profesional ya. Untuk koin akseptornya harusnya dia tegak lurus seperti ini. Jadi ketika dia masuk dia akan keluar lagi ya. Nah, seperti itu. Ini agak-agak condong ke belakang ya, karena saya nggak punya tatakan ya. Sebenarnya dapat sih bautnya ya, kita masukkan ke kayu atau kemana gitu ya. Jadi karena di sini hanya buat tutorial saja, jadi ya saya tidak apa-apain ya, jadi seadanya aja. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, dan nilai ini juga ya, nilai ini
Nilai ini bisa diperhatikan 3.900 ya. Ketika Arduino-nya kita reset, maka dia total uangnya akan tetap ya. Kita reset misal di sini. Nah, sudah di reset. Nah, seperti ini tampilan awal setup. Nah, koinnya tetap 3.900. Jadi dia tidak mulai dari nol lagi. Nah, di sini untuk push buttonnya ini nggak kepake nih sebenarnya. Nah, di sini kita akan reset ya, kita tekan yang ini, maka dia akan reset ke nol lagi. Nah, seperti itu. Sini agak kedip ya powernya. Kabelnya ya. Jadi saya sarankan untuk menggunakan kabel yang bagus ya. Kita akan masukkan, jika nol dia tidak tampil ya total koinnya di bawah ya. Nah, di sini juga tersave ya. Kalau nol kita reset lagi misal. Nah, dia akan tetap nol ya. Nah, dia akan tetap nol ya. Masukkan koin tetap. Di sini 500-an ya. Masukin. Kemudian sini 1000-an kita masukin. Jadi 1500 ya. Kemudian gopean lagi. Dan gopean lagi ya. Nah, 2500. Nah, di sini kalau kita masukin cepet yang tadi saya bilang ya. Sebelum dia masukkan koin bacaan masukkan koin lagi, maka dia tidak akan bisa membaca kedua koin ini ya. Misalnya saya masukkan, lalu saya masukkan. Nah, dia akan membaca 200. Kenapa? Padahal yang kita masukkan 2 biji ya, koin 500-an gitu ya. Nah, karena satu bijinya ini dibaca itu untuk sinyalnya 1. Ketika dia dimasukkan 2, maka dia akan membaca sinyalnya 2. Otomatis dia membaca sinyal 2, artinya koin 200-an yang dimasukkan. Nah, seperti itu teman-teman untuk ininya ya. Untuk kelemahan dari koin Acceptor multi ini ya. Jadi pas kita masukin 1, 2, koin 500-an, dia hanya bertambah 200 gitu ya. Nah, untuk mensiasatinya tadi di programnya kalian perbanyak untuk koin sinyalnya. Karena di koin sinyal ini bisa banyak ya, lebih sampai 50 sinyal gitu ya. Jadi kalian bisa kombinasikan gitu ya untuk sinyal-sinyal sampai 50 buah. Jadi ketika dimasukkan ini misal 2 buah ya, nanti di Arduino nya akan ini ya, akan diprogram jika koin gopean dimasukkan 2 apa yang terjadi gitu ya. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau banyak dia belum bisa membaca dengan terlalu cepat ya. Sebenarnya ada settingannya di belakang. Kalau kalian pengen tahu, di sini ada fast dan juga NC NO ya. Untuk fastnya nggak terlalu pengaruh sih, saya udah coba ya, sama aja. Untuk medium dan juga low-nya sama aja. Ini saya pakai yang medium ya. Jadi begitu teman-teman untuk kelemahan dari koin Acceptor ini. Jika kita masukkan 2 koin secara bersamaan, nah seperti itu dia hanya bertambah 200 ya. Nah, bagaimana kalau koin 200-an kita masukkan secara cepat bersamaan? Maka pembacaannya akan error ya. Nah, seperti ini misal. Soalnya kan kalau 2 ditambah 2 jadinya 4 ya. 4 sinyal koin ya. Jadi dia tidak akan membaca ya. Sini kabelnya kendor terus nih ya. Itu nah kita coba ya, masukkan 2 koin 200-an secara bersamaan. Maka dia tidak akan bertambah ya. Nah, bisa diperhatikan dia tidak akan bertambah dan alatnya jadi error ya. Ketika kita masukkan koin 500-an maka dia tidak akan terbaca ya, karena koin sinyalnya tidak berubah jadi 0 lagi ya. Jadi dia tetap terus saja bertambah koin ininya, koin sinyalnya gitu ya. Nah, itu caranya ya. Kita kalau nggak EEPROM-nya kita reset seperti ini, kita reset Arduino-nya ya. Nah, ketika sudah kita reset baru bisa dimasukkan lagi. Nah, seperti itu teman-teman untuk kelemahan koin Acceptor multi ini ya. Pembacanya tidak terlalu cepat ya. Jadi
mensiasatinya begitu. Kalian masukkan gini, yang sampai dia ready lagi masukkan koin, baru bisa dimasukkan lagi. Nah seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin demikian ya untuk tutorial cara menggunakan koin Acceptor untuk multi koin ini. Nah mungkin di kedepannya kita akan buat project menggunakan koin Acceptor ini ya. Mungkin teman-teman punya ide dan saran project apa yang bagus menggunakan koin Acceptor ini, nanti saran dan ide yang menarik saya akan buatkan untuk projectnya ya. Oke, jangan lupa terus support channel ini dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video saya lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.